Oke, saudaraku, ini kita lagi berada di DHBH Cabang Keranggan. Ya, ini. Ini jam berapa, Bang? Jam 9 buka. Ini pasiennya sudah mulai berdatangan. Oke. Ya, DHBH Keranggan. Posisinya ada di depan Hotel Avancel, Keranggan Permai. Ya, ini. Oke. Ya, kita ada situasi di dalam sebagian aja lah ya, kita tahu kan pasti. Ya, ini ruang saya juga ini. Oke, saudaraku. Oke. Salamku pada darah yang mengalir di tubuh kita. Salamku kepada otak yang ada di kepala kita. Salamku kepada jantung. Salamku pada seluruh organ yang ada di tubuh kita. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, dimudahkan dalam mengatasi berbagai masalah, dimudahkan dalam mengatasi berbagai persoalan. Oke. Ya, ini pagi ini semoga panjenengan sedaya tansah pinaringan rahayu selamat sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan dalam menggapai cita-cita, dimudahkan dalam menggapai harapan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saudaraku, sebenarnya ini khusus untuk kita, untuk pribadi di manajemen DHBH beserta seluruh SDM yang ada di beberapa cabang. Namun tidak ada salahnya kalau ini kita berbagi juga buat teman-teman yang akan membangun sebuah usaha terapi khususnya. Ya, terapi DHBH ini dimulai dari sejak di Jogja. Saya masih sekolah di Jogja tahun 1983. Sampai di Jogja itu sampai 81, tapi mulainya itu 83, tapi saya di Jogja dari tahun 81 sampai 87. Ya, Dewan Harkat Baitul Hikmah telah berikhtiar sepanjang waktu. Salam. Nah, ini buat kantor Bapak ini mantap. Kantor serem, Pak. Apa? Konsultasi di sini. Oh, konsultasi di rumah. Ini mau buat Enggak, buat penerimaan sementara itu. Oh iya, bisa. Komandan bisa. besar ada di dalam kan, saya bukain langsung masuk. Oh, ya. Ini ada perubahan ruangan, saudaraku. Iya. Ya, perubahan yang terus diperbaiki. Tapi intinya kita ini sudah menjalankan di bidang pembelajaran saya sekian lama, kemudian praktek terapannya tuh tepatnya sejak saya menikah 1998, dan di tahun 2001 kita pertama kali buka di Slawi di Tegal. Sampai sekarang sudah 23 tahun, ada 14 cabang yang pernah kita bangun. Di antara 14 itu sekarang masih ada 4. Yang 10 gagal, tutup. Karena apa? Karena berbagai persoalan yang ada.
dan sekarang alhamdulillah masih ada 4, yaitu di Keranggan, di Grand Kauripan, di Cikampek, dan pusatnya ada di Grand Cibubur. Ya, tentu saja sebagai bentuk ikhtiar kita sudah berusaha menjalankan manajemen ya, dengan menerapkan konsep manajemen, yaitu POAK, planning, organizing, actuating atau accounting, dan controlling. Kita sudah berusaha dari dulu sampai sekarang terus diikhtiarkan. Kita sering kali membahas ini dengan SDM yang ada tiap bulan sekali setidaknya, bahkan lebih 2 minggu sekali. Dan setiap malam Jumat saat ada acara tawasul itu juga kita kaji. Banyak hal yang kita sudah ikhtiarkan, tapi memang yang namanya kesuksesan itu adanya di balik masalah, di balik persoalan. Ketika kita menghadapi persoalan dan tidak mampu mengatasi, maka kita jatuh. Biasa jatuh bangun dalam usaha biasa. Tapi kita harus tetap berikhtiar. Oke, sekarang saya akan mengkaji atau membahas lagi karena adanya perubahan grup. Kita punya banyak grup di SDM di DHBA ini. Dewan Harkat Baitul Hikmah punya banyak grup. Ada grup Diklat ATPROF, yaitu diklat untuk menjadi ahli terapi profesional. Ada grup Diklat ABIPROF, yaitu untuk menjadi ahli bisnis profesional. Ada banyak grup, ada grup petty cash, ada grup laporan harian, ada laporan macam-macam laporan, dan banyak sekali grup. Dan itu sengaja dibuat untuk mengaktifkan seluruh SDM yang ada. Seperti itu saudaraku. Kenapa? Karena di DHBH bukan diposisikan sebagai karyawan, tidak. SDM yang ada di DHBH dilatih untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin. Karena cita-cita kita dulu itu akan bangun 99 cabang. Bahkan sempat terpikir 999 cabang di seluruh Indonesia. Ya, walaupun belum banyak, tapi orang-orang yang telah belajar di DHBH ini lebih dari 300 yang sudah buka. Ya, dan DHB-nya sendiri tentu saja mereka juga berkembang. Bahkan ada yang berkembang lebih besar dari DHBH karena kemampuan mereka di bidang manajemen dan banyak hal lainnya. Dan grup WA Diklat ABIPROF sekarang dirubah menjadi Diklat Alternatif Atasi Masalah SDM DHBH. Demikian grupnya diganti sekarang menjadi grup Diklat Alternatif Atasi Masalah SDM DHBH. Atasi masalah SDM, sumber daya manusia, Dewan Harkat Baitul Hikmah. Karena apa? Karena sebagian besar kegagalan adalah karena SDM. Ya, SDM yang ada yang kita ikhtiarkan untuk dibangun menjadi leader, untuk menjadi ahli profesional di bidang terapi dan ahli di bidang usaha, itu nggak gampang. Sudah ratusan orang yang terlibat di DHBH. Banyak banget. Dan sekarang masih ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, bahkan ada yang 20 tahun juga masih ada. Dan bukanlah hal yang gampang untuk mengelola SDM. Walaupun kita sudah menggunakan POAK,
planning, perencanaan ya, actuating, planning, organizing, mengorganisasi, actuating, accounting, pelaporan, pelaksanaan pelaporan dan sebagainya, dan controlling, tetap saja banyak persoalan. Banyak. Persoalannya luar biasa banyaknya. Yang namanya ngelola orang itu nggak gampang. Tapi kita harus terus berikhtiar untuk membangun sebuah kekuatan. Karena apa? Karena SDM adalah otaknya usaha. Kalau SDM kita, sumber daya manusia kita itu cerdas, pinter, punya kemampuan memanajemen, memanage, maka usaha akan dapat berkembang. Tapi kalau tidak, ya sudah, pasti sulit berkembang. Bahkan ada yang menjadi terhenti, tutup, seperti yang kita alami. Dari 14, 10 yang tutup. Dan itu perlu terus dikaji. Karena apa? Karena kita jarang bertengkar. Sekarang saatnya saya akan mempertengkarkan antar SDM, antar karyawan. Mempertengkarkan dalam pikiran ya, bukan bertengkar dalam pengertian yang ribut-ribut, bukan. Bertengkar dalam berpikir. Ya. Adu argumentasi dengan konsep, dengan dasar moto DHBH. Apa motonya? Kita akan bertengkar dengan moto Dewan Harkat Baitul Hikmah, yaitu Sojudis Takeko Berawasase Sosan Atepraf. Sojudis, sholat, jujur, disiplin. Takeko, tanggung jawab, kerjasama, komunikatif. Berawasase, bersih, rapih, wangi, sapa, senyum. Sosan, sopan, santun. Atepraf, ahli terapi profesional. Seperti itu. Itu dasar motonya. Dan itu sudah berjalan sekian lama. Tapi saya tidak tahu. Dan saya berpikir mencoba untuk supaya mereka bertengkar dalam pikiran, bukan hanya bertengkar antar mereka. Karena kasus yang sering terjadi adalah pertengkaran antar karyawan. Itu yang sering terjadi, sehingga masalah kan gitu. Tidak mau ditempatkan di cabang-cabang, maunya di tempat tertentu. Ini terus masalah terus. Karena apa? Karena kaitannya dengan ekonomi, penghasilan, kan begitu ya. Karena apa? Ekonomi adalah ibarat, kalau dalam tubuh kita, kalau di tubuh kita tuh ekonomi itu ibarat darah. Apabila darah tersumbat maka bisa menjadi stroke. Demikian juga usaha. Kalau usaha ekonominya tersumbat, usahanya bisa stroke. Nah itu. Oleh karena itu, ini yuk kita bangun sebuah kekuatan untuk bertengkar, diskusi, mengatasi masalah. Jangan ragu-ragu. Disinilah grup ini tempat untuk seluruh SDM DHBH, seluruh karyawan dan kepala cabang, operational manager, konsultan, pembina, direktur dan sebagainya itu harus melatih seluruh karyawan untuk sebagai pembina ya. Saya kan sebagai pembina utama ini akan melatih mereka semua untuk bertengkar, berdiskusi, bertengkar dalam pikiran, bertengkar, berargumentasi, adu argumentasi untuk mengatasi masalah. Karena masalah pasti ada alternatif. Masalah yang dihadapi pasti ada banyak alternatifnya untuk mengatasinya. Bukan hanya satu, makanya dikumpulkan untuk bertengkar.
dengan konsep tadi, konsep yang sudah selama ini dijalankan, yaitu Sojudis Takeko Berewasase Sosan Ate Prof. Ada tambahannya sekarang ini, ada tambahannya itu sosan, sopan santun. Ya. Sojudis Takeko Berewasase Sosan Abi Prof. Jadi ada ahli terapi profesional, ada ahli bisnis profesional. Nah, di sini kita akan, di grup ini kita akan melatih seluruh SDM untuk bertengkar dalam pikiran, bukan bertengkar seperti yang dulu-dulu antar pribadi karena masalah apa, bertengkar terus. Nah, ini yang manajemen akhirnya menghadapi kesulitan yang terus-menerus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua untuk kita menjadi lebih sehat rohani, sehat jiwa kita, sehat jasmani kita, dan sehat ekonomi kita. Oke, saudaraku, demikian. Semoga Allah akan senantiasa melindungi kita semua. Kita akan diberikan jalan keluar dalam menjalani hari-hari yang pasti dihadapkan dengan berbagai masalah. Dihadapkan dengan berbagai masalah. Masalah pribadi kita masing-masing mungkin berbeda, tapi masalah usaha harus kita evaluasi, kita kaji untuk menjadi lebih terlihat dengan jelas supaya dapat diatasi dengan lebih baik. Demikian saudaraku, matur nuwun.